Jika darah tinggimu sering kambuh akhir ini, tahan dirimu. Jangan dulu buru-buru bangun dari ruku saat tahajud malam nanti. Ketahuilah bahwa di balik keheningan sepertiga malam, terdapat sebuah mukjizat medis yang tersembunyi dalam gerakan sholat yang seringkali kita abaikan. Banyak dari kita yang tergesa-gesa saat bangkit menuju i'tidal. Padahal jika kita menahan posisi ruku sedikit lebih lama, tubuh kita sedang melakukan proses penyembuhan alami yang sangat luar biasa. Mari kita singkap rahasia besar di balik punggung yang lurus dan kepala yang merendah. Sebuah rahasia penyembuhan yang telah lama dipraktikkan. Sebelum lanjut, mari kita bersholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Secara medis dan anatomis, posisi ruku yang sempurna, di mana punggung ditarik lurus mendatar dan kepala sejajar dengan jantung, bukanlah sekadar gerakan ritual tanpa makna. Saat tubuh berada dalam sudut 90 derajat ini, gravitasi bumi bekerja secara unik terhadap sistem kardiovaskular kita. Jantung yang biasanya harus memompa darah dengan keras melawan gaya gravitasi untuk mencapai otak, kini berada dalam posisi sejajar mendatar. Posisi istimewa ini memberikan waktu istirahat yang sangat berharga bagi otot jantung, sekaligus melancarkan aliran darah kaya oksigen menuju sel-sel syaraf di kepala dengan sangat lembut dan merata. Mari berdoa bersama-sama, semoga kita diberikan kesehatan dan sembuh dalam semua penyakit, sehingga kita dikabulkan untuk menunaikan ibadah haji dan umroh di tanah suci yang kita rindukan. Amin ya robbal alamin. Dalam keselarasan posisi sejajar ini, beban kerja pembuluh darah secara otomatis menurun drastis. Bagi para penderita hipertensi atau darah tinggi, momen ruku adalah momen relaksasi total bagi pembuluh darah arteri. Tekanan darah yang tadinya melonjak tinggi perlahan-lahan mulai stabil seiring dengan meredanya ketegangan pada otot jantung. Aliran darah yang membasahi jaringan otak ini tidak hanya menutrisi, tetapi juga secara aktif membersihkan sisa-sisa metabolisme yang menumpuk. Inilah mengapa ruku yang tenang dan tidak tergesa-gesa mampu membawa sensasi sejuk dan ringan pada kepala bagian depan setelah kita selesai melaksanakannya. Sayangnya, manusia modern saat ini seringkali terjebak dalam ketergesaan yang merugikan diri sendiri. Banyak yang melakukan ruku hanya selama 1 atau 2 detik, sekadar menggugurkan kewajiban gerakan, lalu buru-buru bangkit kembali.
Hentakan tiba-tiba dari posisi ruku yang belum tuntas menuju posisi berdiri tegak. Justru dapat membuat tekanan darah menjadi tidak stabil. Padahal, jika kita memberikan waktu yang cukup agar sirkulasi darah beradaptasi sepenuhnya, kita akan merasakan penurunan tingkat stres yang sangat signifikan pada tubuh. Itulah mengapa kita dilarang keras untuk mencuri waktu dari sholat kita sendiri. Jangan lupa saat ruku, baca lantunan Subhanallah wa bihamdihi sebanyak 7 kali setiap ruku saat sholat tahajud, sambil menghembuskan nafas dan niatkan untuk kesembuhan dari segala penyakit. Mari kita sejenak memutar waktu ke belakang, memandang jauh ke hamparan gurun Arabia di masa keemasan Islam. Di sana, kita akan menemukan contoh nyata dari manusia-manusia yang menjadikan sholat bukan sekadar rutinitas, melainkan sebagai tempat istirahat jiwa dan raga mereka. Para sahabat Nabi memiliki kebiasaan menakjubkan saat mendirikan sholat malam atau tahajud. Bagi mereka, kegelapan malam adalah panggung keintiman bersama Sang Pencipta, di mana setiap gerakan sholat dihayati dengan kedalaman makna yang luar biasa. Durasi sholat mereka tidak diukur dari seberapa cepat mereka menyelesaikannya, melainkan seberapa lama mereka mampu bertahan dalam kenikmatan bermunajat. Terdapat sebuah kisah luar biasa yang menggambarkannya. Disebutkan bahwa ketika beberapa sahabat Nabi melakukan ruku, punggung mereka terbentang begitu lurus dan tubuh mereka membeku dalam ketenangan absolut, hingga burung-burung kecil pun tidak ragu untuk hinggap dan bertengger di atas punggung mereka. Burung-burung itu mengira bahwa sosok yang sedang ruku di hadapannya adalah sebongkah batu besar atau sebatang pohon yang tak bernyawa. Saking diam dan kokohnya posisi mereka. Ini adalah bukti nyata dari tumaknina atau ketenangan paripurna, sebuah penguasaan diri tingkat tinggi yang menggabungkan kekuatan fisik dan kepasrahan spiritual tanpa batas. Dari sudut pandang sains modern, ketenangan yang menyerupai batu karang inilah yang menjadi kunci utama penurunan hormon kortisol di dalam tubuh. Kortisol adalah hormon yang diproduksi oleh tubuh saat kita merasa stres, cemas, atau tertekan. Dan hormon inilah yang menjadi pemicu utama melonjaknya tekanan darah serta detak jantung yang tidak beraturan. Ketika seseorang mempertahankan posisi ruku dengan rileks, mengatur nafasnya secara perlahan, dan memusatkan pikirannya pada kebesaran ilahi, produksi hormon kortisol di kelenjar adrenal akan terhenti drastis. Tubuh beralih dari mode bertahan hidup menuju mode penyembuhan total. Secara fisiologis, siklus sirkadian tubuh manusia membuat hormon kortisol secara alami mulai merangkak naik pada sepertiga malam terakhir, sebagai persiapan tubuh untuk menghadapi hari yang baru. Namun, bagi mereka yang memiliki riwayat hipertensi,
Lonjakan kortisol di pagi buta ini bisa menjadi ancaman serius bagi kesehatan kardiovaskular mereka. Disinilah letak keajaiban sholat tahajud. Dengan bangun di saat kortisol mulai naik, lalu menetralisirnya melalui ruku yang panjang dan menenangkan. Seorang mukmin secara harfiah sedang menyuntikkan obat penenang alami ke dalam pembuluh darahnya sebelum dunia di luar sana mulai terbangun. Tidak berhenti pada aliran darah saja. Ruku yang lama juga bertindak sebagai terapi traksi tulang belakang yang luar biasa efektif. Saat punggung diluruskan dan dibiarkan tertahan secara horizontal, ruang antar cakram tulang belakang akan meregang dengan sangat lembut. Peregangan ini melepaskan jepitan pada saraf-saraf tepi yang melintang di sepanjang punggung bawah, bahu, dan leher. Ketegangan saraf inilah yang diam-diam seringkali menyumbang pada peningkatan tekanan darah akibat stres fisik kronis. Ketika saraf-saraf ini terbebaskan, otot-otot di seluruh tubuh akan menerima sinyal bahwa mereka aman untuk benar-benar melepaskan segala ketegangannya. Lebih jauh lagi, saat kesempurnaan fisik berpadu dengan kekhusyuan batin, efek medis yang terjadi akan berlipat ganda secara eksponensial. Ruku secara bahasa berarti tunduk dan patuh. Saat pikiran kita menyadari kerendahan diri di hadapan Sang Maha Kuasa, beban psikologis yang menekan dada berupa kecemasan akan masa depan, kesedihan masa lalu, atau urusan dunia yang tak kunjung usai, perlahan-lahan runtuh. Pelepasan beban emosional inilah yang memberikan sinyal paling kuat kepada saraf parasimpatis untuk menurunkan denyut jantung. Ketenangan batin menjadi arsitek utama bagi stabilitas tekanan darah dalam tubuh. Sejarah mencatat dengan tinta emas bagaimana para pendahulu kita mempraktekkan hal ini. Diriwayatkan bahwa beberapa ulama besar dan sahabat rela menghabiskan waktu setara dengan membaca surah Al-Baqarah hanya dalam satu posisi ruku saja. Bayangkan daya tahan fisik dan ketangguhan mental seperti apa yang mereka miliki. Mereka tidak merasakan pegal atau kelelahan, melainkan mereka tenggelam dalam samudera kenikmatan dialog spiritual. Bagi mereka, memperlama ruku bukanlah sebuah siksaan fisik, melainkan sebuah kebutuhan biologis dan ruhiyah untuk menyeimbangkan kembali jiwa dan raga mereka dari kerasnya kehidupan padang pasir. Itulah sebabnya baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan keras kepada umatnya tentang pencuri yang paling buruk. Jika seseorang ditanya, siapa pencuri terburuk? Nabi menjawab,
bahwa mereka adalah orang-orang yang mencuri dari solatnya sendiri, yaitu mereka yang tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Pencurian ini tidak hanya merugikan pahala akhirat mereka, tetapi secara medis mereka telah merampok hak tubuh mereka sendiri untuk mendapatkan kesembuhan dan ketenangan. Solat yang dikerjakan layaknya burung mematuk makanan tidak akan pernah memberikan dampak positif apapun terhadap kesehatan jantung, apalagi menurunkan tekanan darah yang sedang memuncak. Hari ini, ribuan tahun setelah risalah itu diturunkan, berbagai studi kedokteran modern mulai memvalidasi apa yang telah lama dipraktikkan di atas hamparan sajadah. Para ahli kardiologi dan terapi fisik masa kini sering merekomendasikan postur-postur peregangan tulang belakang yang ternyata secara prinsip sangat identik dengan postur ruku yang diajarkan dalam Islam. Mereka mengkonfirmasi bahwa menahan tubuh dalam sudut tegak lurus mendatar selama beberapa puluh detik terbukti secara klinis memperlambat denyut nadi, mengurangi resistensi pembuluh darah, dan memicu pelepasan hormon endorfin penangkal stres alami. Maka ketika malam nanti kau terbangun dari tidurmu untuk mendirikan sholat tahajud, cobalah ubah kebiasaan lamamu. Tarik nafasmu perlahan saat bertakbir. Turunkan tubuhmu dengan penuh kesadaran dan ratakan punggungmu. Jangan buru-buru bangkit menuju i'tidal. Tahanlah posisimu di sana. Rasakan bagaimana aliran darah yang hangat mulai menyusuri tulang belakangmu hingga mencapai puncak kepalamu. Bertasbihlah berulang kali dengan tempo yang sangat lambat. Biarkan beban pikiran, kekhawatiran esok hari, dan amarah yang membuat darahmu mendidih, luruh jatuh tertelan oleh kebesaran asma Allah yang kau rapalkan. Kesehatan fisik yang prima pada hakikatnya seringkali merupakan hadiah tambahan dari ketaatan spiritual yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Ketika engkau ruku sekokoh batu, engkau tidak hanya sedang menunaikan kewajiban seorang hamba, tetapi engkau juga sedang merawat tubuh fisik yang dititipkan Tuhan kepadamu. Darah tinggi, stres, dan kecemasan adalah musuh dari ketenangan. Dan tidak ada ketenangan yang lebih agung daripada posisi ruku sepertiga malam yang tidak tergesa-gesa. Jadikan tahajudmu malam ini sebagai tahajud penyembuhmu. Selamat merengkuh keajaiban ruku dan temukan kedamaian serta kesembuhan sejati di setiap detik.